Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimahumullah, di akhir zaman ini ketika kita ingin memahami agama secara utuh, maka dibutuhkan keseriusan kita untuk memahami secara utuh mana yang disebut manhaj Islam dan mana yang asalnya manhaj Islam lalu dijadikan sebagai suatu identitas kelompok. Sadar atau tidak bahwa keadaan kaum muslimin di negeri kita ini tergantung ketemu gurunya saat dia sadar atau bertobat karena Islamnya masih kurang bagus. Ketika saat sadar itu ketemu guru yang gurunya itu sangat hebat dalam mengamalkan sholawat dan sebagainya, maka dia menjadi kaum muslimin yang gemar dengan sholawat. Kalau saat tobat itu dia bertemu guru dengan yang sangat hebat dalam berzikir, maka dia juga dengan berzikir. Kemudian ketika dia ketemu guru, tobat, kemudian sadar Islam, ketemu guru yang memperjuangkan satu ide, maka dia akan ikut satu ide tersebut. Sampai ketika dia juga harus bertemu dengan satu hal, misalnya dapat dengan kalimat cukuplah hidup ini dengan misalnya hadis sahih dan Al-Quran saja, nggak perlu yang lain-lain. Dia juga akan seperti itu, seperti gurunya. Karena itu harus dipahami secara utuh bahwa ketika kita bicara Islam, tentu tidak cukup dengan Quran yang ada di hadapan kita, kemudian hadis-hadis sahih, itu tidak cukup. Karena kalau memang cukup, maka nggak usah diturunkan Rasul, nggak usah juga ada sahabat-sahabat Nabi, turunkan saja Quran sama lembaran-lembaran hadis. Sehingga dalam kaidah ini tentu kita semuanya harus menangkap bahwa di dalam ajaran kita ini Allah banyak memberi perumpamaan-perumpamaan. Allah mengisahkan Nabi Adam dan sebagainya terus, yang semuanya itu merupakan ajaran Islam. Yang dalam kaidah ini tentu kita harus memperkaya diri, tidak merasa bahwa kalau saya ketemu hadis, padahal baru ketemu hadisnya, belum tentu dia memahami sesuai dengan hadis tersebut. Sehingga orang yang baru tobat, kemudian dia ketemu itu, maka dia akan apa? Sibuk untuk mengukur seluruh kehidupan ini menggunakan hadis-hadis yang dia temukan dari gurunya, dan celakanya ujung-ujungnya yang disebut manhaj itu adalah perkataan gurunya. Itulah manhaj. Setiap ketemu sesuatu yang tidak sama dengan perkataan gurunya, maka berarti ini manhaj yang di luar Islam. Ini PR besar. Sehingga ketika kita bicara Islam secara utuh, manhaj Islam, berarti kan apa? Kita bicara secara menyeluruh. Contoh kasus kalau kita buka misalnya, ketika berbicara tentang sholat gerhana saja, lalu kita lihat yang diperbincangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid misalnya,
Itu karena sholat gerhana matahari di siang hari, maka hadis yang paling kuat berkenaan dengan sholat di siang hari yang paling kuat, tahrisnya paling kuat adalah harus dibaca secara sir. Itu yang paling kuat. Malik, Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal tidak ditulis oleh Ibnu Rus Al-Ab. Kenapa saya Ibnu Rus saya pakai Al-Ab? Karena Ibnu Rus itu ada Al-Jad, Al-Ab, dan Al-Ibn. Ini jangan sampai salah. Yang ahli filsafat dan sebagainya adalah Ibnu Rus Al-Ibn, yang paling generasi paling terakhir. Kembali kepada tadi, maka jelas Imam Syafi'i walaupun hadisnya itu tadi kalah kuat dengan hadis bahwa sholat gerhana di siang hari itu lebih kuat mengikuti hadis tentang bacaan siang hari adalah sir, tapi Imam Syafi'i mengkiaskan kepada sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dibaca secara jahar. Lihat, kalau kita mau menggunakan hadis dengan utuh, hadis-hadis juga menyarankan usahakan sholat gerhana itu suratnya panjang-panjang. Yang disebut disarankan misalnya surat Al-Baqarah. Nah, coba kalau kita cuman mengandalkan hadis sahih, meminggirkan kias Imam Syafi'i tadi yang berdasarkan hadis yang lebih kurang kuat dibandingkan yang sir tadi, maka hadis sahih semuanya tidak berselisih, bacaannya panjang. Bisa dibayangkan kalau bacaannya surat Al-Baqarah panjang, kemudian sholatnya sir. Aduh, luar biasa itu. Kalau saya tanya lagi, kalau baca surat Al-Baqarah sir, kira-kira cara sholatnya seperti apa? Sholat gerhana. Itu kalau kita baca sholat gerhana, Imam Malik khususnya Abu Hanifah mengatakan tidak perlu berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Kemudian cara sholatnya tidak seperti sholatnya Imam Syafi'i yang 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, cukup 1 kali. Nanti ada di kita karena belajarnya nggak tuntas, saya ngikut aja lah, boleh sholat gerhana sendiri, tapi sholatnya kayak Imam Syafi'i, kan salah lagi dia. Kalau mau sholat sendiri berarti nggak perlu yang 2 ruku, 2 i'tidal, 2 baca surat. Karena dari fikih yang sendiri itu seperti itu. Nah, bayangkan ketika sekarang yang katanya berpegang mana hadis yang paling kuat, itu yang saya pegang. Ternyata pas begitu sholat gerhana matahari, bacanya keras. Rokaatnya yang dipakai adalah rokaat Imam Syafi'i yang itu adalah qiyas terhadap sholat Idul Fitri. Jadi namanya manhaj itu sudah jelas di sini saudara. Yang dinamakan manhaj berarti keutuhan Islam, bahwa sholat gerhana itu sunnah, itu manhaj. Lalu pengerjaannya apakah mau mengikuti Imam Syafi'i, itu jangan disebut manhaj. Salahnya di kita yang ikhtilaf dibilang manhaj. Berantemlah, karena bicara manhaj bicara antara di dalam Islam atau di luar Islam. Nah, makanya mencuatlah kajian-kajian yang seperti itu. Ada yang akhirnya karena istrinya nggak mau diajak ngaji ke guru yang sama, dicerai. Juga ada kalau suaminya yang nggak mau ikut ngaji bersama, minta cerai. Karena apa? Tidak satu manhaj. Lalu saya meneliti beberapa yang menulis tentang manhaj. Manhaj dibagi oleh mereka, ada manhaj salaf, manhaj khawarij, manhaj syiah kata mereka. Jadi ini luar biasa nanti. Berarti kalau mereka orang tidak menyebut manhaj salaf disebut khawarij, syiah. Bahkan ada tulisan, ini perlu dikritisi sebenarnya, beberapa tulisan termasuk yang sesat manhaj Ikhwanul Muslimin, tapi pendirinya adalah yang Al-Afghani itu. Kan saya baca Al-Afghani, padahal Ikhwanul Muslimin harusnya Hasan Al-Banna. Kalau Al-Afghani itu adalah pan-Islamisme, beda lagi. Jadi ini luar biasa.
di zaman kita ini fitnah yang luar biasa, maka sebenarnya ketika bicara manhaj adalah bicara agama kita ini dengan perbedaan fikihnya, yang dengan ketika perbedaan fikih sebenarnya bukan perbedaan manhaj, karena manhaj tadi sudah oke, manhaj ya beda dengan Khawarij, beda dengan Syiah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan pintu ilmu kepada kita sehingga memahami Islam ini secara utuh, sehingga kita bisa menjadikan Islam ini benar-benar agama yang bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.